Coba bayangkan sejenak. Kamu sedang berjalan sendirian di area parkir sebuah supermarket pada malam hari. Udara dingin Oregon menusuk sampai ke tulang, dan satu-satunya penerangan datang dari lampu neon toko yang berpendar remang-remang. Suasananya sepi, nyaris sunyi. Tiba-tiba, matamu menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah mobil SUV putih terparkir dengan mesin yang menyala. Lampu depannya menyorot ke kegelapan, tapi tidak ada seorang pun di dalam kursi pengemudi. Aneh, bukan? Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kamu akan mengabaikannya, atau mungkin kamu akan melapor ke petugas keamanan. Tapi bagi seorang pria di Beaverton, Oregon, jawabannya jauh lebih sederhana. Ia melihat kesempatan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah mendekat, membuka pintu yang tidak terkunci, duduk di kursi pengemudi, dan langsung tancap gas. Sebuah pencurian mobil yang tampak begitu mudah. Tapi apa yang terjadi setelah itu bukanlah sekadar laporan kriminal biasa. Kisah ini berkembang menjadi salah satu insiden paling absurd, paling tidak terduga, dan entah kenapa, paling manusiawi yang pernah ditangani oleh kepolisian setempat. Kisah ini adalah tentang seorang penjahat yang tanpa disengaja berubah menjadi pahlawan dalam sekejap. Mari kita putar kembali waktu ke momen kejadian itu. Lokasinya adalah sebuah supermarket bernama Basics Meat Market di Beaverton, sebuah kota pinggiran di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Suasananya khas pusat perbelanjaan kecil, di mana orang datang dan pergi untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang ibu baru saja selesai berbelanja. Mungkin karena terburu-buru, atau hanya karena kelalaian sesaat, ia meninggalkan mobil SUV-nya dalam keadaan mesin menyala dan pintu tidak terkunci. Sebuah kesalahan fatal yang bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kali ini konsekuensinya benar-benar di luar dugaan. Tidak lama setelah sang ibu masuk ke dalam toko, seorang pria yang kebetulan lewat melihat pemandangan yang menggiurkan ini. Sebuah mobil siap pakai, gratis, tanpa perlu bersusah payah. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Dengan gerakan cepat dan pasti, ia masuk ke dalam mobil dan dengan perlahan melaju keluar dari area parkir, menyatu dengan lalu lintas malam. Di benaknya, mungkin ia sudah membayangkan keuntungan yang akan ia dapatkan dari mobil curian ini. Sebuah aksi pencurian yang sempurna, mulus tanpa hambatan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan untuk beberapa menit pertama perjalanannya. Ia merasa berhasil, merasa beruntung. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa keberuntungannya akan segera berubah drastis. Saat mobil melaju membelah keheningan malam, si pencuri mungkin sedang menikmati kemenangannya. Adrenalin masih memompa dan ia merasa telah berhasil melakukan kejahatan tanpa celah. Tapi di tengah keheningan kabin mobil itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat tidak terduga. Suara kecil, lembut, dan sedikit bingung dari kursi belakang. "Mama?" Awalnya, mungkin ia mengira itu hanya imajinasinya, atau suara dari radio yang tidak menyala. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Mama?" Dengan perasaan campur aduk antara kaget dan penasaran, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan di sanalah, di kursi anak yang terpasang rapi, duduk seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun. Mata kecilnya menatap ke depan dengan polos, masih terikat sabuk pengaman dengan aman. Bayangkan guncangan yang dialami si pencuri pada saat itu. Kamu baru saja melakukan tindak kriminal, mencuri sebuah mobil, dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Kamu baru saja, tanpa sengaja, menjadi penculik. Semua rencana, semua perasaan kemenangan, langsung lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ini bukan lagi sekadar pencurian properti, ini sudah menyangkut nyawa seorang anak kecil.
Dunia si pencuri seakan jungkir balik dalam hitungan detik. Kepanikan langsung melanda dirinya. Tapi ini bukan kepanikan biasa seorang kriminal yang takut tertangkap polisi. Ini adalah jenis kepanikan yang berbeda, yang lebih dalam, yang datang dari nurani. Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkan anak itu di pinggir jalan, terus melaju seolah tidak terjadi apa-apa? Pilihan-pilihan buruk melintas di benaknya. Namun, ia mengambil keputusan yang paling tidak terduga. Tanpa ragu, ia memutar balik mobil SUV itu. Ia tidak membuangnya di tempat sepi, ia tidak mencoba kabur lebih jauh. Ia kembali, tepat ke tempat ia mencuri mobil itu, ke parkiran supermarket yang sama. Setibanya di sana, ia melihat sang ibu, yang kini sudah panik menyadari mobil dan anaknya hilang, sedang berbicara dengan petugas. Si pencuri dengan tenang memarkir mobil, turun, membuka pintu belakang, dan membantu anak itu keluar, menyerahkannya kembali dengan selamat kepada ibunya. Sampai di sini saja ceritanya sudah luar biasa. Tapi bagian paling absurd dari semua ini baru akan terjadi. Setelah memastikan anak itu aman dalam pelukan ibunya, si pencuri tidak langsung kabur. Sebaliknya, ia justru menghadapi sang ibu. Dengan nada tegas, ia menegur wanita itu. Ia memberinya ceramah singkat tentang bahayanya meninggalkan seorang anak kecil sendirian di dalam mobil, apalagi dengan mesin yang masih menyala. Menurut laporan resmi polisi Beaverton, pelaku benar-benar memberikan ceramah moral kepada korbannya tentang tanggung jawab sebagai orang tua. Sebuah ironi yang begitu nyata, seorang pencuri mobil menguliahi korbannya tentang moralitas. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pahlawan dadakan dan pemberi nasihat moral, si pencuri itu kemudian pergi begitu saja, menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia meninggalkan sang ibu yang mungkin masih syok, bingung, malu, sekaligus lega luar biasa. Anak laki-lakinya selamat, kembali, tanpa kurang suatu apapun. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan SUV putih itu ditinggalkan beberapa mil dari lokasi supermarket. Kasus ini segera menjadi berita utama. Petugas Matt Henderson dari Departemen Kepolisian Beaverton dalam sebuah konferensi pers mengungkapkan keheranannya. Ia berkata, "Ini adalah pertama kalinya kami melihat seorang pelaku kriminal secara aktif menghentikan kejahatannya hanya untuk memberikan pesan moral kepada korban." Publik pun bereaksi dengan beragam. Ada yang mengecam sang ibu atas kelalaiannya yang fatal. Ada juga yang, secara mengejutkan, memuji tindakan si pencuri. Tentu saja, polisi tetap menjalankan tugas mereka. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari supermarket, mereka berhasil mengidentifikasi pelaku. Meskipun tindakannya bisa dibilang heroik dalam satu aspek, ia tetaplah seorang kriminal yang telah melakukan pencurian. Namun, kisah ini meninggalkan jejak yang mendalam di komunitas Beaverton dan sekitarnya. Kasus yang aneh ini memicu perdebatan yang luas, tidak hanya di Oregon, tetapi juga di berbagai forum online di seluruh dunia. Pertanyaan moral yang rumit pun muncul. Mana yang sebenarnya lebih salah? Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria, atau kelalaian seorang ibu yang tanpa sengaja menempatkan anaknya dalam bahaya besar? Tentu, secara hukum, mencuri adalah tindakan ilegal. Tapi dari sudut pandang kemanusiaan, meninggalkan anak kecil di mobil yang menyala adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Ironisnya, pada hari itu, di momen itu, seorang pencuri mobil justru menjadi penyelamat. Ia melakukan hal yang benar karena alasan yang salah, atau mungkin ia melakukan hal yang salah tetapi diakhiri dengan tindakan yang benar. Kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Mungkin di dalam diri setiap orang, bahkan pada mereka yang kita anggap sebagai penjahat paling kelam sekalipun, masih ada sisa-sisa nurani. Secercah cahaya kebaikan yang, dalam situasi yang tepat, bisa bersinar terang
dan mengalahkan kegelapan, meskipun hanya untuk sesaat. Kadang, pelajaran hidup yang paling berharga justru datang dari sumber yang paling tidak pernah kita duga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak.